Memilukan, anak-anak Myanmar sembunyi di lubang tanah karena dibom junta militer. Sejumlah anak di Myanmar termasuk balita bersembunyi di lubang-lubang tanah di sebuah hutan dengan ketakutan. Mereka bersembunyi setelah bom-bom militer dijatuhkan dari pesawat ke desa-desa mereka, memaksa mereka keluar untuk menyelamatkan diri. Ekspresi memilukan anak-anak itu terekam dalam berbagai foto yang diterima AFP. Mereka menjadi korban meningkatnya kekerasan antara milisi etnis Karen dengan pasukan junta militer Myanmar. Foto anak-anak itu diambil di distrik Pupun, Myanmar di dekat perbatasan dengan Thailand selama akhir pekan lalu. Mereka terlihat merunduk di lubang tanah untuk berlindung sementara seorang balita terlihat tertekan. Menurut laporan AFP, pada Selasa 6 April 2021, anak-anak itu melarikan diri dari serangan udara militer Myanmar di desa asal mereka. Mereka juga diduga ditolak masuk ke wilayah Thailand oleh tentara negeri Gajah Putih tersebut. Orang dewasa dan anak-anak etnis Karen menggali tempat perlindungan di hutan setelah kekerasan antara kelompok bersenjata etnis Karen National Union atau KNU dan juga militer Myanmar meluas selama akhir pekan. KNU merebut pangkalan militer di negara bagian Karen Timur, menghabisi 10 perwira militer. Junta militer Myanmar membalas dengan serangan udara dan KNU mengatakan sekitar 12.000 orang telah mengungsi. Sekitar 2.780 warga sipil melarikan diri melintasi perbatasan, tetapi pemerintah Thailand mengatakan mayoritas sekarang telah kembali ke Myanmar. Sekitar 200 orang menerima perawatan medis di Thailand pada akhir pekan lalu. Anak-anak semakin menjadi sasaran serangan mematikan dari pasukan keamanan di Myanmar yang telah diguncang oleh kekerasan lebih dari 2 bulan sejak militer mengambil alih kekuasaan dari pemerintah sipil pimpinan Aung San Suu Kyi. Kemarin seorang ayah berbicara tentang momen mengerikan ketika dia menemukan putrinya telah ditembak mati oleh anggota pasukan keamanan saat korban bermain di rumah. Setidaknya 43 anak telah dihabisi oleh angkatan bersenjata Myanmar menurut organisasi Save the Children. Kelompok itu mengatakan negara Asia Tenggara tersebut berada dalam situasi mimpi buruk dengan korban termuda yang diketahui baru berusia 6 tahun. Ini adalah skenario mimpi buruk yang sedang berlangsung, kata kelompok itu. Anak-anak yang tidak bersalah memiliki masa depan mereka secara brutal. Keluarga yang berduka di antara mereka adalah anak-anak kecil yang telah melihat saudara kandung meninggal, menderita, kehilangan dan rasa sakit yang tak terbayangkan. Imbuh kelompok tersebut. Lebih dari 2.500 orang telah ditahan sejak kudeta militer menurut kelompok pemantau lokal Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik atau AAPP. Kelompok pemantau itu juga mencatat korban tewas sebanyak 564 hingga hari Minggu karena pasukan keamanan terus menggunakan kekuatan mematikan terhadap pengunjuk rasa anti kudeta. Di sisi lain, 10 milisi Myanmar deklarasi dukung rakyat lawan junta. Setidaknya 10 kelompok milisi etnis terbesar di Myanmar mendeklarasikan dukungan mereka kepada rakyat dalam melawan junta militer yang mengkudeta pemerintahan sipil sejak 1 Februari lalu. Pemimpin kelompok Dewan Restorasi Negara Bagian Shah Yaut Serk mendeklarasikan dukungan itu dalam pertemuan virtual milisi Myanmar pada Sabtu 3 April 2021. Saya ingin menyatakan bahwa 10 kelompok resmi mendukung rakyat yang meminta penghentian kediktatoran, ujar Yaut seperti dikutip AFP. Dalam kesempatan itu, Yaut juga menegaskan bahwa mereka saat ini sedang mempertimbangkan kembali perjanjian gencatan senjata dengan pemerintah Myanmar. Ia menjelaskan bahwa gencatan senjata itu tercapai dalam perundingan damai dengan pemerintahan Aung San Suu Kyi yang kini sudah dikudeta militer. Yaut menyatakan bahwa kelompok milisi etnis di berbagai daerah Myanmar tak dapat menerima kekerasan yang dilakukan aparat di bawah junta terhadap para demonstran anti kudeta. Pemimpin Dewan Militer harus bertanggung jawab, ucap Yaut. Sejumlah kelompok milisi etnis sendiri sudah melakukan serangan terpisah di daerah masing-masing dalam sepekan belakangan. Salah satunya Serikat Nasional Karen, KNU yang berbasis di negara bagian Kayin dekat perbatasan Thailand. Militer pun balas dendam dengan serangan udara yang membuat sekitar 3.000 warga kabur ke arah Thailand.
Setelah sejumlah serangan dari milisi, junta militer pun mengumumkan gencatan senjata sepihak. Mereka berjanji tidak akan menyerang milisi etnis selama kelompok-kelompok itu tak berjaulan atau berulah. Namun kini Yaot menegaskan bahwa gencatan senjata berarti junta militer juga harus menghentikan sejumlah tindakan kekerasan, termasuk terhadap demonstran. Bentrokan antara aparat dan juga demonstran dan aparat Myanmar memang kian panas sejak kudeta pecah pada 1 Februari lalu. Berdasarkan data kelompok pemantau, lebih dari 500 orang tewas akibat bentrokan ini. Korban yang menghembuskan nafas terakhirnya mencapai 550 jiwa oleh militer Myanmar. Kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik atau AAPP mengatakan bahwa pasukan keamanan Myanmar telah menghabisi 550 orang di penjara atau di negara itu selama demonstrasi anti kudeta. Dari jumlah tersebut, 46 diantaranya adalah anak-anak. Demonstrasi berlangsung sejak 1 Februari lalu usai militer menggulingkan pemerintah terpilih yang dipimpin Aung San Suu Kyi. AAPP menuturkan ada tambahan 2 korban tewas pada Jumat 2 April kemarin. Tak hanya melakukan kekerasan terhadap para pendemo, militer Myanmar juga memadamkan jaringan internet di negara itu demi membungkam suara oposisi di dunia maya. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Junta telah memerintahkan penyedia internet mulai Jumat mendatang untuk memotong broadband nirkabel yang berakibat pada matinya akses data seluler kami, kata salah satu anggota AAPP dilansir dari Channel News Asia pada Sabtu 3 April 2021. Pihak berwenang juga mengeluarkan surat perintah untuk 18 sentimen atau seniman termasuk para influencer media sosial dan 2 jurnalis terkait pemicu pemberontakan mereka. Semua dilaporkan menentang aturan militer. Salah seorang artis Paing Pyo Tu mengaku tidak takut atas surat perintah penangkapan. Apakah surat perintah telah dikeluarkan atau tidak? Selama saya masih hidup, saya akan menentang kediktatoran militer yang menindas dan menghabisi orang. Revolusi harus menang, katanya di laman Facebooknya. Tu secara rutin menghadiri aksi unjuk rasa di kota Yangon. Bahkan suaminya yang merupakan sutradara film Nagi masuk dalam daftar pencarian pihak berwenang di bawah hukum sejak Februari lalu. Junta juga telah melarang platform media sosial seperti Facebook. Mereka terus menggunakan media sosial untuk melacak kritik dan mempromosikan pesannya tersebut. Di sisi lain, kudeta militer tuai amarah global di Myanmar. Junta militer malah gelar parade dan pesta mewah. Pembunuhan atas lebih dari 100 pengunjuk rasa anti kudeta di Myanmar telah memicu kemarahan global dengan Menteri Pertahanan dari 12 negara mengutuk militer. Melansir BBC, pada Senin 29 Maret 2021, Amerika Serikat menuduh pasukan keamanan melakukan teror pada hari Sabtu, hari paling mematikan sejak kudeta bulan lalu. Para kepala pertahanan dari belasan negara termasuk Inggris pada hari Minggu mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam tindakan kekerasan militer.